semua, ketemu lagi dengan saya Deborah Putri. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai financial distress. Nah, di sini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian financial distress, yang kedua jenis-jenis financial distress, yang ketiga adalah faktor penyebab financial distress, yang keempat adalah mencegah financial distress, dan yang kelima adalah cara menangani financial distress. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama kita. Pengertian financial distress. Di sini ada beberapa pemahaman tentang financial distress. Dalam penelitian Brahmana yang diterbitkan pada tahun 2007, menjelaskan bahwa suatu perusahaan bisa disebut sedang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan jika perusahaan itu menunjukkan sejumlah angka negatif pada laba operasi, laba bersih, dan terjadi merger pada nilai buku ekuitas. Kemudian ada penelitian lain yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Hanifa, turut menjelaskan bahwa fenomena lain dari financial distress ini adalah adanya perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan yang semakin lama semakin menurun dalam hal pemenuhan kewajibannya pada pihak kreditor. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi financial distress ini terjadi saat sebuah perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, di mana terjadi ketidakcukupan atau kekurangan dana untuk melanjutkan lagi operasional usahanya dan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditor. Nah, di sini untuk financial distress cycle pada perusahaan mencakup seluruh periode awal terjadinya penurunan kinerja sampai pada titik terendah hingga selanjutnya perusahaan tersebut mampu memperbaiki performanya kembali. Saat perusahaan mengalami kondisi financial distress, maka perusahaan itu tidak sedang ada dalam kondisi keuangan yang baik dan harus melakukan transisi pada tahap yang baru. Jika performanya dinilai makin memburuk, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan. Tapi jika performanya membaik, maka perusahaan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengatasi financial distress. Jenis-jenis financial distress. Untuk jenis financial distress ini ada 5. Yang pertama yaitu economic failure, yaitu suatu kondisi pendapatan perusahaan yang tidak mampu menutupi seluruh total beban biaya perusahaan termasuk beban biaya modal. Yang kedua ada business failure, yaitu suatu kondisi perusahaan yang harus menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya agar bisa mengurangi kerugian untuk kreditor. Yang ketiga ada technical insolvency, yaitu suatu kondisi perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Yang keempat ada insolvency in bankruptcy, yaitu suatu kondisi di mana nilai buku dari seluruh total kewajiban melebihi nilai aset pasar perusahaan. Yang kelima ada legal bankruptcy, yaitu suatu kondisi perusahaan yang telah dinyatakan bangkrut secara hukum. Faktor-faktor penyebab financial distress. Di sini ada 3 faktor yang bisa menyebabkan financial distress menurut Damodaran 1997. Yang pertama adalah kesulitan arus kas. Kondisi ini terjadi saat penerimaan pendapatan perusahaan yang didapat dari hasil kegiatan operasi ternyata tidak cukup untuk menutupi berbagai beban usaha yang muncul karena aktivitas operasi perusahaan. Selain itu, kesulitan arus kas juga bisa dikarenakan adanya kesalahan manajemen saat mengelola kas perusahaan dalam melakukan pembayaran berbagai operasional perusahaan yang bisa memperburuk kondisi finansial perusahaan. Faktor kedua adalah besarnya jumlah hutang. Kebijakan dalam mengambil utang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menutupi biaya yang muncul karena operasi perusahaan. Dan hal ini akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan utang tersebut di masa depan. Saat tagihan utang sudah jatuh tempo, namun perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi tagihan utang tersebut, maka kemungkinan pihak kreditur akan menyita aset perusahaan untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan utang. Dan faktor ketiga adalah kerugian kegiatan operasional perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini adalah kondisi kerugian operasional perusahaan yang bisa menyebabkan arus kas negatif pada perusahaan. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya beban operasional perusahaan yang lebih besar dalam hal pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan.
Nah, walaupun perusahaan mampu untuk mengatasi 3 faktor penyebab dari financial distress tadi, belum tentu perusahaan ini bisa menghindari financial distress. Kenapa? Karena masih ada faktor eksternal perusahaan yang bisa menyebabkan terjadinya financial distress. Menurut Damodaran 1997 menjelaskan bahwa faktor eksternal perusahaan ini lebih bersifat makro, yang mana ruang lingkupnya ini lebih luas. Faktor eksternal ini bisa berupa kebijakan pemerintah yang mampu menambah beban usaha yang ditanggung oleh perusahaan. Contohnya aja tarif pajak. Jika tarif pajak meningkat, maka akan mampu menambah beban dari perusahaan. Kemudian ada kebijakan suku bunga pinjaman yang meningkat, yang mana mampu meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Mencegah financial distress. Dalam salah satu Journal of Economics 2002 menjelaskan bahwa adanya prediksi informasi kesulitan keuangan pada suatu perusahaan bisa mempercepat tindakan yang diambil oleh manajemen dalam mencegah segala masalah yang terjadi karena financial distress. Pihak manajemen perusahaan bisa mengambil kebijakan takeover atau merger agar perusahaan mampu membayar tagihan utang dan mampu mengelola perusahaan secara lebih baik, serta agar mampu memberikan peringatan dini atas adanya ramalan kebangkrutan pada masa depan. Kondisi financial distress ini bisa merugikan pihak perusahaan jika tidak segera ditangani. Adanya kerjasama dengan pihak manajemen dan pimpinan perusahaan sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya financial distress pada perusahaan. Cara mengatasi financial distress. Nah, jika perusahaan memang sudah terlanjur mengalami kondisi financial distress, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kondisi tersebut. Yang pertama adalah perusahaan bisa menjual beberapa aset utamanya seperti kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan lain-lain. Dengan menjual aset tersebut, maka perusahaan bisa mengembalikan modal investor dan masih bisa menjalankan operasional perusahaan walau dengan modal yang minim. Yang kedua adalah perusahaan bisa mengambil tindakan merger dengan perusahaan lain. Merger ini merupakan kombinasi atas 2 atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan akan mengambil atau membeli seluruh aset dan liabilitas perusahaan, sehingga perusahaan yang melakukan merger memiliki saham minimal 50%. Yang ketiga adalah melakukan batasan belanja modal untuk ekspansi bisnis. Dengan kondisi financial distress, perusahaan tidak harus mengeluarkan modal untuk melakukan ekspansi usaha. Modal harusnya lebih fokus digunakan untuk menghemat keuangan agar lebih efisien. Yang keempat adalah menerbitkan saham atau obligasi baru. Umumnya setelah perusahaan mampu mengembalikan modal pada para pihak investor, maka perusahaan bisa menerbitkan saham ataupun obligasi baru untuk pendanaan jangka panjang dan meningkatkan modal perusahaan. Yang kelima ada pengajuan restrukturisasi kredit kepada bank. Cara ini bisa dilakukan jika kondisi perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membayar bunga kredit pada pihak bank, sehingga perusahaan bisa meminta dibuatkan jadwal ulang pengembalian bunga kreditnya. Yang keenam adalah selain mengajukan restrukturisasi kredit, pihak bank juga nantinya akan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini dengan cara memberikan kredit tambahan agar dapat mengubah utang bank menjadi modal tambahan agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketujuh adalah mengajukan permohonan bangkrut, sehingga perusahaan akan dinyatakan legal secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan kondisi financial distress-nya kepada publik. Namun sebelum itu, pihak perusahaan harus melakukan pendekatan dengan kreditur dan membawa rencana reorganisasi perusahaan. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah pembahasan kita tentang financial distress. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih.